Coba bayangkan. Banyak salah kita dalam membaca Al-Fatihah. Tidak sah imam berani maju kalau belum benar Al-Fatihah. Apalagi kalau masih bacaan Al-Fatihah, ha menjadi ha. Alhamdu. Alhamdu beda sama alhamdu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, segala kematian bagi Allah. Itu artinya. Gara-gara satu huruf berubah, rubah total makna. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi harus kita belajar. Makanya kami tingkatkan. Pertama, metode pertama, tahap awal, belajar huruf. Semakin mudah belajar huruf, akan semakin mudah lancar bacaan. Terutama huruf. Kita kasih metode. Makhrajul huruf, tempat pengeluarannya huruf. Sifat huruf. Yang ketiga, saut, suara daripada huruf. Setiap huruf punya suara. A'udhu, beda sama a'udhu. Ukurannya 2 jari. Kalau dimasukin ke mulut, tapi jangan gigit ya. A. Tapi kalau dilebar sedikit, A. Beda enggak suara? Salah. Pasti ada yang salah. Bismillahi. Bismillahi. Anak-anak kita sekarang dengar bacaannya. Bismillahi. Salah. Bismillahi. Ajarin. Bismillahi. Salah lagi. Ketika kita ajarin anak-anak kita menjadi kebiasaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mengarit-ngarit hurufnya. Akhirnya lama-lama terbawa sampai jadi nenek. Sekarang kita dengar kadang-kadang dengan nenek-nenek. Bismillah. Nah, karena kita salah belajar. Sekarang tolong tingkatkan. Boleh ajarin anak kita tapi dengan cara Bismillahi, Bismillahi, Bismillahi. Diikutin terus sampai dia bisa. Walaupun anak kita masih kecil, masih 2 tahun, tidak apa-apa, biasakan seperti ini, nanti dia akan tumbuh dengan bacaan yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan membiasakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai akhirnya terbawa sampai assalam. Kalau saya masuk sekolah anak-anak menyambut Assalamualaikum. Kenapa tidak bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Karena kalau masih dalam ucapan di luar Al-Quran masih bisa dan sah. Tapi kalau di dalam bacaan Al-Quran mengarit-garit hurufnya menjadi panjang, itu menjadi masalah. Makanya kita harus belajar. Mohon maaf, saya bukan bermaksud untuk saling menyalahkan, tapi harus kita sadar. Membaca Al-Quran dengan benar hukumnya wajib, tapi menghafal Al-Quran hukumnya tidak wajib. Sekarang banyak yang mengutamakan yang tidak wajib tapi mengabaikan yang wajib. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran sebagaimana Allah turunkannya, jangan rubah-rubah. Makanya kami tingkatkan. Tahap pertama, baca Al-Quran dengan huruf yang benar. Yang kedua, tahsinut tilawah, disambil sempurnakan tajwid. Yang ketiga, menindahkan suara. Yang keempat, menguatkan hafalan. Hafalan tahap 4, bukan tahap pertama. Tahap 4 baru hafalan. Menguatkan hafalan, hafal dan menguatkan hafalan. Banyak keluhan jamaah, kami bisa hafal tapi cepat lupa. Baru masuk ke tahap inti yang kelima, membaca Al-Quran di dalam salat maupun di luar salat sesuai bacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, ada orang tanya, "Iman, kita bisa baca Quran seperti Nabi Muhammad?" Sangat bisa, dan ada ilmunya, bahkan ada ijazahnya. Ijazah ada 2 macam, ijazah tulisan dan ijazah lisan. Ada guru menyampaikan ijazah, saya bagikan ijazah kepadamu. Ada ijazah tulisan, sertifikat, tertulis nama kita dan nama kita bersambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah bisa membaca Al-Quran sesuai bacaan Nabi Muhammad, dan ini bukan menjadi target hanya saja itu, tapi kami habis mereka khatam dan tamat hafal 30 juz, kami hadiahkan umrah. Sebenarnya tujuannya bukan umrah, tapi saya punya tujuan lain. Ketika mereka umrah, sekalian berkesempatan setor hafalan di hadapan imam besar Masjidul Haram dan Masjid Nabawi. Kenapa? Karena saya ingin bertujuan anak kita, orang Indonesia, sebagaimana bisa diakui di tanah air, saya ingin mereka juga diakui di tanah suci.
Alhamdulillah, rata-rata yang kami kirim ke Madinah, mereka kembali ke tanah air, masing-masing membawa ijazah sertifikat yang langsung ditandatangan oleh pengurus Masjidul Haram dan Masjid Nabawi. Cita harapan saya, setiap masjid insya-Allah memiliki imam penghafal Al-Quran 30 juz yang kita bisa nikmati suasana Makkah dan Madinah walaupun belum berkesempatan ke Makkah dan Madinah. Saya tidak terlalu tertarik dengan indahnya suara sebagaimana bintingnya memperbaiki bacaan, itu yang terutama. Walaupun hafalannya sedikit, tapi bacaannya benar, itu jauh lebih bermanfaat, bahkan menjadi saksi baik dibanding hafalan banyak, tapi mohon maaf bacaannya masih belum benar. Lebih parah kalau bacaannya bisa merubah makna karena salah ucapkan hurufnya. Mohon doakan. Indonesia dikenal negara terbesar penduduk Islam. Tunggu, insya Allah Indonesia menjadi negara terbesar baraban hafal Al-Quran sedunia. Mohon maaf, saya datang dari Madinah bukan untuk jalan-jalan Bapak Ibu. Kalau mau bicara jalan-jalan dan kenikmatan ganteng keindahan, Madinah. Bicara tanah suci, Madinah. Mulia, Madinah. Cukup bagi kami di Madinah ada makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, dengan tugas yang kami jalankan, dan saya harap 1 juta penghafal Al-Quran dan membangun 100 markaz mahir Quran yang menjadi wasilah melahirkan 1 juta penghafal Al-Quran, saya harap ini program bukan milik Ali Jabir, tapi saya harap menjadi milik kita bersama. Dan selalu saya berdoa, ya Allah, aku mohon jangan cabut nyawa saya sampai menjadi kenyataan 1 juta penghafal Al-Quran untuk negeri kita Indonesia tercinta. Itu selalu doa saya. Ketika saya dapat musibah ditusuk, saya tingkatkan lagi doanya. Ya Allah, jangan dulu ya Allah. Tak apa-apa ditusuk sampai berkali-kali, tapi jangan dulu mati ya Allah. Belum saya siap mati, bukan karena takut mati, tapi saya mati cita-cita itu. Kalau sudah terwujud, ya Allah, tak apa-apa, cabut nyawa saya. Sudah selesai tugas. Dan insya Allah bekerja keras, setengah mati, bahkan sampai mati. Tidak akan ada hentinya memperjuangkan Al-Quran di Indonesia. Ada orang suka, terserah, tidak suka, terserah juga. Karena saya tidak pernah berduli dengan nilai manusia. Yang saya berdulikan adalah nilai Allah. Apa Allah ridha, saya jalan. Allah tidak ridha, saya stop. Sudah. Makanya ketika Allah uji saya dengan musibah, tusukan itu, langsung malam itu, sampai panitia heran, sampai panitia menawarkan istirahat di hotel. Saya menjawab, mohon maaf, istirahat saya di surga, bukan di hotel. Kasih saya jalan. Keluar dari rumah sakit, langsung saya isi 2 acara malam itu. Tabligh akbar habis maghrib dan tabligh akbar habis isya. Dan besoknya lanjut lagi. Kembali ke Jakarta. Alhamdulillah beraktivitas kembali. Dan saya bilang sama tim saya, langsung segera tunaikan safari dakwah. Saya tidak mau berlama-lama. Karena kita dalam berjuangan. Dan berjuangan kita panjang. Dan barangkali berjuangan ini membuat banyak orang tidak suka. Musuh Islam bekerja keras dan kita harus juga bekerja keras. Dan musuh Islam tidak pernah nyaman tidur sambil menghancurkan Islam. Kalau kita fikirannya positif, kami tidak perlu menghancurkan musuh, tapi kita membangkitkan Islam kita dan membangkitkan akhlak Al-Quran. Tidak perlu kita fikirkan mereka, kita fikirkan bagaimana kita membawa akhlak Al-Quran di tengah masyarakat kita. Bapak Ibu bisa jadi gagal menjadi penghafal Al-Quran, tapi saya mohon, jangan gagalkan anakmu dan keluargamu menjadi penghafal Al-Quran. Kalau itu pun tidak berhasil, jangan gagalkan bagian hartamu, wakafmu, sedekahmu menjadi saksi baik untuk Al-Quran. Mudah-mudahan di hari kiamat, dari segi harta dan sedekah kita dapat syafaatnya Al-Quran. Karena orang yang mendapatkan syafaatnya Al-Quran bukan hanya orang penghafal, tapi termasuk orang yang memfasilitasi para penghafal. Dia mendapatkan pahala yang sama. Setiap satu huruf yang mereka baca, Allah salurkan pahalanya untuk kita. Luar biasa. Wallahi tidak ada rugi sama Al-Quran. Tidak ada rugi sama Al-Quran. Innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya Al-Quran itu mulia dan memberikan kemuliaan. Bapak Ibu, mau nggak jadi orang mulia? Kuncinya jaga Quran. Jaga Quran. Perhatikan Al-Quran. Tingkatkan belajaran bersama Al-Quran. Insya Allah jadi mulia di mata Allah, mulia di mata manusia, mulia di dunia dan mulia di akhirat. Mohon doa restu
Alhamdulillah dalam perjalanan safari dakwah kami luar biasa. Kemarin di Riau hampir 14 hari. Dan kami mendapatkan responnya luar biasa dari jamaah. Sambil saya bertemu sahabat saya Ustaz Abdul Samad dan saya melaporkan bagaimana luar biasa perhatian dari jamaah. Dan beliau mendukung dan bahkan meminta kalau bisa datang sekali lagi ke Riau. Kalau bisa kita berdua safari dakwah di Riau bersama beliau. Itu pesan beliau. Karena saya tahu dan yakini, begitu perhatian jamaah, alhamdulillah kita mendapatkan berita gembira akan suksesnya, bahkan akan kita berhasil. Karena satu tangan tidak akan bisa mewujudkan kita ini. Tapi kalau kita berjamaah, insya Allah dengan mudah Allah akan segera memberikan pertolongan untuk kita semua. Ini amal salih bagi kita bersama. Perjuangan kita bersama. Mudah-mudahan kita bergabung menjadi ahlul Quran di dunia dan ahlul Quran di akhirat. Bahkan di Manado, ketika safari dakwah, saya mendapatkan perhatian luar biasa. Saya tidak duga. Karena mungkin Bapak Ibu kan tahu kondisi di sana antara Islam dan non-Muslim. Tapi luar biasa. Perhatian, monospot, sedekah dan infak, bahkan wakaf, luar biasa. Termasuk juga di Batam. Dan insya Allah salah satu target kami membangun markaz yang menjadi pusatnya penghafal Al-Quran di Batam. Terus kita berjuang yang terbaik untuk masyarakat Indonesia. Kenapa saya memperhatikan Al-Quran? Karena insya Allah Al-Quran akan mempersatukan kita. Al-Quran akan membawa kemakmuran negeri kita. Al-Quran akan membawa keberkahan dalam kehidupan kita. Bahkan Al-Quran membawa keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Amin ya Rabbal